harta yang kita keluarkan yang bisa kita klaim sebagai zakat itu 2,5% dari harta jumlah. Lebih ataupun kurang bisa masuk kategori sedekah, tetap berpahala. Kalau zakat itu kan aturannya sudah jelas, 2,5% nisab ketemu haul. Jadi kalau misalkan dihitung kita mau udah biasa tiap bulan ngirim gitu ya, zakat kita dianggapnya kita. Ya silahkan saja dengan model begitu juga, karena akan terasa lebih ringan. Kita biasanya punya uang, kalau diakumulasi 1 tahun pasti cukup misalkan terhadap nisab. Karena kalau hitung-hitungan kayak orang yang punya gaji, biasanya misalkan kalau dia hitung-hitungan 1 bulan dia dapat 10 juta, maka 1 tahun 120 juta. 120 juta itu pasti sudah masuk nisab. Kemudian dia bagi 120 juta kebagi ke dalam 12 bulan, maka ketemunya angka 10 juta. 2,5% dari 10 juta adalah 250.000. Setiap bulan dia keluarkan 10.000. Silakan saja dengan model begitu, dan itu sah sebagai zakat. Ya, lebih atau kurangnya kira-kiranya kategori masuk nisabnya dulu atau masuk prediksi penghasilan tetapnya, penghasilan pastinya. Berbeda dengan misalkan orang zakat yang tidak bisa diprediksi seperti para pedagang. Berapa keuntungan bulan ini, berapa keuntungan bulan depan, bulan kemarin kan berbeda. Tapi kalau orang yang gaji itu kan konstan, Pak. Sehingga bisa dapat diprediksi. Nah, ketika misalkan kasus pedagang misalkan, atau yang uangnya tidak pasti diprediksi, ya kira-kira kita masuk standar yang mana? Kira-kira melihat dari bulan-bulan sebelumnya keuntungan kita berapa persen, hasilnya berapa nominalnya, dikali sekian, sudah ketahuan. Kan dagangnya udah bukan baru pertama, udah biasa gitu. Pasti sudah ketemu tahunnya, akhir tahun itu setiap bulan Ramadan misalkan, ngitungnya gampangan gitu. Bulan Ramadan itu pasti dia dapat biasanya 250 juta. Udah dia hitung 250 juta. Bisa aja. Prediksi tersendiri, hitung-hitungannya sendiri. Kalau misalkan mau dihitungkan juga nggak apa-apa, dihitungin sama orang ahli silahkan. Tapi kira-kira kita punya batas minimal itu tadi nisabnya. Kira-kira masuk nggak? Tapi kalau orang yang punya penghasilan konstannya misalkan di bawah nisab, misalkan contoh penghasilannya 2 juta sebulan, kalau dikali 12 bulan berarti baru 24 juta, belum wajib zakat itu. Belum wajib zakat. Tapi dia punya keinginan untuk membayar zakat, maka kebaikan itulah yang Allah hargai itu sebagai sedekah. Bisa sebagai sedekah, bisa saja infak, dan itu dibalas oleh Allah sampai 700 kali lipat. Sehingga sebetulnya ada prinsip al-ujrah bil masyaqqah itu, pahala itu atau upah atau pahala itu sesuai dengan tingkat kemasyakatan, kesulitannya. Kalau ibarat mahasiswa mah punya uang 100.000, ada temennya nggak makan, dia kasih 50.000. Kalau dihitung persentase kan 50%. Dia punya uang 100.000, temennya nggak makan, dia kasih 50.000. Berarti kan 50%, Pak. Tinggi kan kalau persentase. Tapi ketika dia punya uang misalkan sekarang udah kerja, punya uang 10 juta, temennya minta kesusahan, karena kesusahan minta 5 juta, kira-kira dikasih nggak, Pak? Berat, Pak, 5 juta mah dibanding 50.000. Jadi sebenarnya orang miskin tadi itu ketika miskin dia sebetulnya lebih besar infaknya kalau dihitung persentase. Nah, Allah akan lebih menilai gitu. Sama tadi dengan orang yang penghasilannya 2 juta, dia bisa sedekah yang cukup banyak dibanding dengan orang yang tadi lebih kaya gitu. Itu pahalanya bisa jadi lebih gede yang susah. Ya kayak di dompet kita ketika Jumatan ada uang 100 ribuan,
ada uang 50 ribuan, ada uang 20 ribuan, ada uang 10 ribuan, ada uang 5 ribuan, ada uang 2 ribuan. Ya, karena kita ngantuk nunggu azan, ya, jadi kita mau sedekah niat 10 ribu, masuklah kita, kotak lewat, masukkan, cek baturna hebat mana ya cina, hebat udah sukunya 100 ribu, gus beres jumatan hebatnya, udah sudah kondok gede 100 ribu, bener berewasan. Baru niat nama 10 ribu, nasib 100 ribu, tak kumata, itu pertanyaan dua itu. Ayah nuk itu ayah. Ada ngasupkan 20 ribu, nuka candak 20 ribu, eksodakoh 2 ribu, nuka candak 20 ribu, kalau betul katanya ke kotak. Terjadi itu teh, terjadi. Itu karena sodakoh kesalahan teh apa? Tapi bisa buru-buru ke orang di hapus hatena ya ikhlas Gusti abdi mah ikhlas 100 ribu gitu bisa, walaupun memang ada yang berpendapat itu tidak dianggap gitu. Kenapa? Karena kesalahan gitu 100 ribu. Nah, tapi kalau kita biasa rutin ya dari uang yang sudah ada 100 ribuan, 50 ribuan, anu dimasukkan tuh biasa bae anu familiar lah, paling untuk 5 ribunya 10 ribu gitu. Familiar geus biasa ada loba baturna. Ai 100 ribuan diasupkeun masoknya ah kunaon? Karunya cenah di kotakna baturna. Paling ya 2-3an cenah. Bener tuh Pak. 2 ribuan kan banyak baturna, banyak temen ya. Pas masuk teh meureun kapanggih baturna di kotak teh, "Hei, 2000, halo, 2000 lo apa 2000?" Anu 5000, halo lo masih banyak. Cok datang 100 ribu, saha eta nu beureum kitu ngejreng, da teu aya baturna 100 ribu mah. Mantak sok hoream ngaluarkeunana ge. Sok horea. Tapi insyaallah sih lamun di Karangindah mah beureuman walu ya Pak Haji. Pak Haji Nopi, ya. Beureuman walu lain 100 ribu lain. Sanggeus ditukeran. Eta ge lebih halus kene. Yang penting jangan sampai itu kotak ya ketika lewat dengan sedekah dengan senyuman. Kotak lewat senyum we jangan sedekah cek mana mah senyum sedekah teh kotak amal. Saya kira itu ya, abad ingin ngacapruk. Saya kira itu ya, Haji ya gitu ke hati lah. Kira-kira ke hatinya sorangan lagi. Bapak dan Ibu hadirin